warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin aqdam, amma ba'du. Yang kami muliakan dan kami hormati pada segenap para ulama, para ustaz, para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, malam ke-19, kita bisa berjumpa kembali untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah diiringi dengan sholat witir. Alhamdulillah, semakin kesini semakin Maju. bukan semakin maju, tapi inilah orang-orang pilihan. Tentu orang-orang yang lainnya sudah tereliminasi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini adalah sekarang merupakan orang-orang yang pilihan, karena yang lainnya di saat kita sedang menunaikan ibadah sholat tarawih capek, lesu enggak? Pasti lesu, capek. Di saat kita capek, lesu, tapi kita tahan, kita semangat tetap menegakkan, melaksanakan ibadah sunnah sholat tarawih. Jadi yang lainnya adalah tereliminasi, bukan maju, tapi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian merupakan orang-orang yang diberi Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan sabda Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada redaksi lain, man koma, jadi koma, ada yang man soma, ada yang man koma. Kalau yang soma berpuasa, kalau yang man koma ramadhana, barang siapa yang mendirikan sholat tarawih di malam hari, bufirolahu. Nah, di situ menggunakan, kalau di dalam bahasa Arab itu menggunakan redaksinya adalah fi'il madi. Fi'il madi itu zaman dahulu. Zaman dahulu berarti sudah dikerjakan. Berarti di sini Allah meyakinkan kepada kita, bufirolahu, pasti Bapak Ibu sekalian diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Pasti, karena menggunakan redaksinya bufiro, bukan barang siapa yang sholat tarawih nanti akan diampuni, bukan akan lagi. Ini pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Syaratnya yang pertama adalah imanan. Iman kepada Allah, jadi percaya bahwasanya perintah sholat tarawih, perintah kita berpuasa, perintah kita sholat 5 waktu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau perintah iman, kalau kita sudah mengimani itu adalah perintah Allah, pasti kita akan lakukan. Secapek apapun, selesu apapun, sesibuk apapun. Makanya kita di bulan puasa ini, kita ini dilatih. Karena yang dimaksud dengan puasa adalah menahan diri dari perbuatan yang membatalkan puasa, baik itu makan atau minum dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, kita harus menahan, mengendalikan diri nih. Jangan sampai nanti setelah kita bulan Ramadan, bulan Syawal, kendali nafsu kita itu hilang. Sekarang ini yang kecil-kecil dulu. Kecil-kecilnya apa? Di saat yang lain makan, minum, kita ini disuruh untuk menahan. Apalagi kita lihat luaran sana ada yang ojek online, mohon maaf, ada yang ojek online juga, terus ada yang di pasar kerja, ada yang kerja di toko, itu ada yang tidak berpuasa. Sedangkan kita disuruh untuk menahan diri dari perbuatan makan dan minum. Nah, nanti efeknya apa? Efeknya nanti setelah kita berpuasa itu kita bisa mengendalikan. Mengendalikannya gimana? Contoh, kita setelah puasa kita mau beli motor baru, padahal kita duitnya enggak punya. Kalau iman kita sudah kuat, sudah dilatih, sudah nggak apa-apa, karena motor ini belum kebutuhan saya bisa nebeng dulu.
saya bisa minjem dulu, minjem ke teman, bukan minjem di bank, bukan minjem di bank kemudian untuk beli yang baru, bukan. Kita bisa minjem dulu atau kita bisa nebeng ke teman-teman yang lain. Kalau orang yang tidak menahan hawa nafsunya, tidak mengendalikan hawa nafsunya, langsung dia itu beli motor baru, dia pinjam ke bank, dia hutang ke leasing, sehingga nanti kesananya dia itu susah untuk membayarnya. Kenapa? Ya karena itu tadi, dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Makanya kita di bulan Ramadan ini dilatih untuk mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu tidak mungkin bisa dihilangkan, nggak bisa. Karena nafsu itu sudah kodrat, sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bisa adalah dikendalikan. Nafsu itu nggak bisa. Masa iya kalau kita mau berhubungan sama istri kita nggak ada nafsunya, nggak mungkin. Itu namanya bisa dikendalikan. Kalau di siang hari kita nggak bisa berhubungan suami istri. Nanti kalau sudah berbuka silakan untuk berhubungan suami istri, itu halal punya, boleh. Jadi bagaimana supaya yang teman-teman kita, sahabat-sahabat kita di sana yang tidak berpuasa, kita doakan mudah-mudahan dia juga ikut berpuasa. Karena segala sesuatunya itu ada di mindset kita, ada di pikirannya. Kalau kita itu puasa, saya nggak kuat nanti puasa, dia nggak kuat. Nanti saya kalau puasa, nanti saya lemes, nggak bisa kerja. Ya beneran lemes nggak kerja. Tapi kalau dari niat tekad kita, pikiran kita itu baik, saya niat puasa, besok walaupun kerja saya bisa. Karena nggak mungkin yang namanya orang berpuasa kemudian meninggal dunia, nggak ada ceritanya. Karena sabda Nabi, sumu tasihu, berpuasalah kamu sekalian, karena berpuasa itu adalah sehat. Secara dokteran juga gitu. Coba Bapak Ibu kalau pergi mau di ronsen, mau periksa check up, pasti kalau disuruh check up itu harus berpuasa dulu. Kenapa? Karena untuk membersihkan dulu, biar tahu dulu penyakitannya di mana. Itu faedah dari hikmah berpuasa. Karena nggak mungkin seseorang itu berpuasa di tengah jalan itu meninggal, nggak ada. Kecuali kalau kelaparan ada. Tapi kalau misalnya dia itu tidak makan sama sekali, diniatkan puasa. Kalau sudah benar-benar niat puasa, semuanya jasad kita, tubuh kita akan menjadi sehat. Jadi segala sesuatunya adalah tergantung daripada pikiran kita, tergantung daripada hati kita. Sesuai dengan sabda Nabi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung daripada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan segala sesuatunya itu tergantung daripada niatnya. Kalau kita niat puasanya karena riya, ya maka dia akan mendapatkan riyanya itu saja. Kalau kita berpuasa karena ingin dipuji orang, ya maka kita akan mendapatkan pujian orang tersebut. Kalau kita berpuasa lillahi ta'ala, imanan, karena iman pada Allah, wahtisaban, dan juga mengharapkan pahala yang Allah berikan, maka dia akan mendapatkan apa yang telah dia niatkan tadi. Makanya kalau yang di dalam hadis innamal amalu binniyat, kalau dia hijrahnya karena perempuan, maka dia akan mendapatkan perempuan. Kalau dia hijrahnya karena harta, maka dia akan mendapatkan harta itu. Tapi barang siapa yang hijrahnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu nikmat daripada berpuasa. Kemarin kita juga sudah melaksanakan malam 2 hari yang lalu, 2 malam yang lalu melaksanakan yang namanya nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Nuzulul Quran itu apa? Turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah menuju ke bumi. Jadi turunnya Al-Quran itu ada dua. Yang pertama dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Lauhil Mahfuz itu semua catatan-catatan manusia, semua catatan-catatan makhluk, baik buruk, kapan matinya, kapan sehat, kapan sakit, itu ada namanya di Lauhil Mahfuz.
turun di Baitul Izzah. Baitul Izzah itu langit pertama yang di dunia, ya langit sini nih, ini namanya langit. Kemudian dari langit, dari Lauhil Mahfuz menuju ke Baitul Izzah itu turun secara langsung, namanya Lailatul Qadar. Kemudian dari Baitul Izzah ke bumi namanya Nuzulul Quran, secara berangsur-angsur sesuai dengan kondisi dan situasi di daerah Arab tersebut. Jika ada umat Nabi yang bertanya tentang masalah Nabi, kenapa sih bulan ini kadang terang, kadang bulan ini jadi sabit, kadang bulannya ini bulan purnama. Wa yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka berbicara menanyakan tentang peredaran bulan. Nah, ketika itu baru Al-Quran turun, nih jawabannya. Kemudian umat Nabi tanya lagi, gimana sih kisahnya Dzulqarnain? Al-Quran turun. Jadi sesuai dengan kepentingan, situasi dan kondisi masing-masing. Jadi Al-Quran turun, kemudian ada namanya asbabun nuzulnya, sebab turunnya Al-Quran. Tapi ada juga Al-Quran yang turun tanpa asbabun nuzul. Contohnya surat Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu tanpa adanya asbabun nuzul. Nah itu kita tadi sudah nuzul Quran, kemudian kita nanti akan beranjak ke yang namanya Lailatul Qadar. Selanjutnya yang terakhir adalah tadi kita sudah berbicara membersihkan diri, mengendalikan hawa nafsu. Sekarang kita berzakat untuk membersihkan harta kita. Sebentar lagi kita ini akan mengadakan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu wajib kriterianya ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama, seseorang itu menjumpai Ramadan dan menjumpai bulan Syawal. Itu yang wajib. Kalau dia berjumpa dengan bulan Ramadan dan berjumpa dengan bulan Syawal, maka dia itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Tapi kalau dia hanya menjumpai bulan Ramadan saja, dia itu tidak wajib zakat fitrah. Atau menjumpai bulan Syawal saja, maka dia tidak wajib zakat fitrah. Contoh yang menjumpai bulan Ramadan saja, seseorang yang wafat di tanggal 15 Ramadan atau 1 Ramadan atau 17 Ramadan atau 27 Ramadan, dia wafat tanggal segitu, wafat di bulan Ramadan, maka dia tidak wajib membayar zakat fitrah. Atau seseorang yang lahir di bulan Syawal saja, malam takbiran nih, contohnya sekarang misalnya malam takbiran sekarang malam takbiran, ada anak yang lahir di malam takbiran setelah maghrib, maka dia tidak wajib membayar zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu wajibnya ada dua kategori. Yang pertama dia itu menjumpai bulan Ramadan, yang keduanya menjumpai bulan Syawal. Kalau dia berjumpa keduanya, maka dia itu wajib membayar zakat fitrah. Setelah zakat fitrah ada yang namanya zakat mal, zakat harta. Zakat harta itu untuk membersihkan harta kita. Siapa tahu ada yang haram-haram sedikit, nanti kita zakat dan harta tersebut kembali menjadi bersih. Jadi harus dua syarat juga, harus mengalami 1 nisab dan juga 1 haul. 1 nisab itu batasannya adalah 85 gram emas. Kalau Bapak Ibu punya uang sebanyak 85 gram emas, atau kalau dikurskan zaman sekarang, misalnya 1 gram emas 1 juta, berarti 85 juta. Selama setahun 1 haul, kalau tadi 1 nisab, yang kedua 1 haul setahun. Jika dalam setahun 85 jutanya ini ada terus, maka Bapak Ibu terkena kewajiban membayar zakat fitrah, zakat mal sebesar 2,5%. Ada lagi yang namanya zakat profesi. Nah, zakat profesi ini masih baru, karena zaman Nabi belum ada namanya zakat profesi. Profesi baik dia itu PNS, profesinya dia tukang bakso, profesinya dia itu manajer, dan profesi apalagi lainnya. Masih banyak. Nah, itu juga wajib terkena zakat. Itu zakat profesi adalah hal yang baru karena zaman Nabi tidak ada. Kenapa kok diadakan di zaman sekarang sama ulama sekarang? Ya karena kita dikiaskan sama yang namanya petani aja ada zakatnya, ada zakat zuru, zakat pertanian, ada
namanya zakat perdagangan. Masa ya orang yang dagang, orang yang bertani kok dia terkena zakat, kok orang yang berprofesi sebagai manajer, profesi sebagai kurir atau sebagai apalagi yang lainnya itu kok tidak bayar zakat. Maka dikiaskan dengan yang namanya zakat zurukani petani, kemudian dengan zakat pedagang. Sama kayak tadi juga, zakatnya 2,5% dari 1 haul dan juga 1 nisab. Dan juga untuk menjaga kondusivitas di wilayah kita masing-masing, tapi untuk adik-adik nggak usah yang namanya bangunin sahur secara berkeliling. Kenapa? Karena nanti itu bisa menimbulkan tawuran. Itu kalau kita lihat di jalan-jalan ada tulisannya berani tawuran lebaran di Mapolsek. Itu hati-hati. Jadi kita jaga kondusivitas kita. Kalau mau bangunin sahur, orang-orang sahur, ya silakan didampingi dengan orang-orang yang lebih tua atau orang-orang yang terpercaya atau orang-orang yang ditokohkan. Itu silakan nggak apa-apa. Tapi kalau cuma anak-anak kecil sendiri, kemudian ke sana kemari, kemudian nanti bisa akhirnya bersinggungan sehingga nanti bisa menyebabkan tawuran. Kalau udah tawuran nanti bisa saling bunuh-membunuh. Contohnya udah ada di Jakarta Timur kemarin, sudah ada 7 orang itu meninggal dunia sebab tawuran. Mudah-mudahan kita bisa menjaga anak kita, keluarga kita dari perbuatan-perbuatannya tidak terpuji. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.